Kerajaan Kalingga merupakan kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha yang berdiri sejak abad ke-6 hingga ke-7 Masehi. Keberadaan dari kerajaan Kalingga ini dibuktikan dengan adanya catatan utusan Cina yang datang ke kerajaan tersebut pada abad ke-647 Masehi dan 666 Masehi. Nah, beberapa sumber meyakini bahwa pendiri dari kerajaan Kalingga ini merupakan Dapunta Shailendra yang berasal dari dinasti Shailendra. Kerajaan Kalingga juga memiliki beberapa nama lain, yaitu Kerajaan Holing, Kerajaan Heling, dan juga Kerajaan Keling. Nah, dari nama-nama tersebut sekaligus juga membuktikan bahwa Kerajaan Kalingga memiliki hubungan yang sangat erat dengan negara Cina dan juga negara India. Letak asli atau letak pusat dari Kerajaan Kalingga ini masih diperdebatkan hingga sekarang. Berita dari Cina atau dinasti Tang menyebutkan bahwa Kerajaan Kalingga atau Kerajaan Shepo berada di pantai utara Jawa. Sedangkan J.L. Moyes, yang merupakan salah satu tokoh pendukung teori kesatria pada penyebaran agama Hindu Budaya di Indonesia, menyatakan bahwa Kerajaan Kalingga berada di semenanjung Malaya. Dan yang terakhir, W.P. Mayer memberikan pendapatnya. Ia menyatakan bahwa Kerajaan Kalingga berada di sekitar Jawa Tengah. Kehidupan ekonomi. Perekonomian Kerajaan Kalingga bertumbuh pada sektor perdagangan dan pertanian. Letaknya yang berada di pesisir utara Jawa menyebabkan sektor perdagangan maritim dapat berkembang pesat. Komoditas perdagangan Kalingga antara lain kulit penyu, emas, perak, celabada, dan gading. Sementara itu, wilayah pedalaman yang subur dimanfaatkan untuk mengembangkan kegiatan pertanian dengan hasil utama berupa padi. Selain itu, sebagian penduduknya pandai membuat minuman dari bunga kelapa dan bunga aren. Kehidupan politik. Meski hanya berdiri sekitar 1 abad, Kerajaan Kalingga pernah membawahi 28 kerajaan kecil yang diberi kebebasan dalam mengatur pemerintahannya sendiri. Akan tetapi, kerajaan-kerajaan tersebut harus tunduk pada peraturan kerajaan dan mengakui sebagai bawahan Kerajaan Kalingga. Kehidupan agama. Kalingga juga merupakan pusat perkembangan kebudayaan dan agama Hindu-Buddha pada masa lampau. Meskipun mayoritas penduduknya menganut kepercayaan Hindu-Buddha, Kalingga dikenal dengan toleransi keberagaman agama dan budaya yang tinggi. Arkeolog mengungkapkan bahwa Kalingga memelihara hubungan yang baik dengan kerajaan-kerajaan tetangga. Kehidupan sosial budaya. Kehidupan sosial masyarakat Kalingga sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan Ratu Sima yang menekankan kejujuran dan disiplin. Masyarakat hidup dengan harmoni dan saling menghormati. Budaya di Kerajaan Kalingga juga dipengaruhi oleh ajaran Hindu-Buddha yang tercermin dalam berbagai ritual dan tradisi keagamaan. Pada masa kejayaannya, Kerajaan Kalingga dipimpin oleh Ratu Sima sekitar tahun 674 Masehi. Ratu Sima dikenal sebagai pemimpin yang adil, tegas, dan juga bijaksana, dan mempunyai peraturan hukum yang harus diterapkan oleh semua orang tanpa terkecuali. Salah satu peraturan yang terkenal ialah hukum potong tangan bagi seorang yang mencuri emas. Bahkan, ia sampai menghukum anaknya sendiri karena melanggar aturan. Sebenarnya, anaknya itu tidak sengaja menyentuh emas yang ada di jalan, tapi karena sudah melanggar aturan, maka ia harus tetap dihukum. Nah, lalu Kerajaan Kalingga menjadi pusat lembaga pendidikan karena banyak orang yang belajar agama Buddha di kerajaan tersebut. Keruntuhan Kerajaan Kalingga diawali dengan konflik antara Kerajaan Kalingga dengan Kerajaan Sriwijaya, dikarenakan Kerajaan Kalingga menguasai jalur perdagangan di pesisir pantai Jawa. Sriwijaya marah dan kemudian melemahkan Kerajaan Kalingga itu sendiri. Kemudian, sepeninggalan Ratu Sima membagi wilayah kerajaannya jadi 2, yaitu bagian utara untuk Dewi Parwati yang diperistri oleh Rahyang dari Kerajaan Sunda Galuh, dan bagian selatan yang diberikan kepada Narayana. Namun, setelah Dewi Parwati meninggal, terjadi sebuah perebutan tahta. Narayana yang egois ingin merebut bagian wilayah dari Parwati, sehingga membuat Kerajaan Kalingga semakin lemah dan mengalami keruntuhan. Yang pertama, Prasasti Tukmas. Prasasti Tukmas ditemukan di lereng barat Gunung Merapi, tepatnya di Dusun Dakawu, Desa Lebak, Kecamatan Gerabak, Magelang, Jawa Tengah. Prasasti ini menggunakan aksara Palawa dan bahasa Sanskerta.
Pada prasasti ini terdapat tulisan yang menyebutkan tentang mata air yang bersih dan jernih. Aliran sungai yang keluar dari sumber air tersebut diibaratkan sama dengan sungai Gangga di India. Yang kedua, Prasasti Sujomerto. Prasasti Sujomerto ditemukan di desa Sujomerto, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Prasasti ini beraksara Kawi dan berbahasa Melayu kuno yang diperkirakan berasal dari ke abad 7 Masehi. Isi dari prasasti ini adalah munculnya Dapunta Selendra. Menurut Profesor Dr. Botsri Dapunta, Silendri yang merupakan cikal bakal raja keturunan Wangsa Silendri yang kemudian berkuasa di kerajaan Mataram Hindu. Yang ketiga, Candi Angin. Candi Angin ditemukan di Desa Tempur, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Candi ini dinilai unik karena tidak roboh meskipun diterpa angin kencang, sehingga dapat disebut dengan Candi Angin. Beberapa ahli memperkirakan bahwa candi ini lebih tua dari Candi Borobudur. Candi Angin memiliki ciri khas yang sangat berbeda. Keberadaannya yang menunjukkan bahwa kawasan di pantai utara Jawa Tengah pada masa itu sudah berkembang dan berhubung erat dengan kebudayaan Hindu Siwaisme. Yang keempat ada Candi Bubrah. Candi Bubrah juga ditemukan di Desa Tempur, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, di dekat Candi Angin. Candi ini kini hanya tersisa runtuhan dengan tinggi mencapai 2 meter. Candi ini merupakan bagian dari kompleks percandian di sekitar Prambanan. Candi Bubrah dikenal dengan adanya cara Buddha meskipun bentuknya sudah tidak utuh lagi. Yang kelima, situs Puncak Sangalikur. Terletak di puncak Gunung Muria, tepatnya di Puncak Rahtawu, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Ditemukan 4 arca batu yang masing-masing bernama Arca Batara Guru, Narada, Togok, dan Wisnu. Ditemukan 6 tempat pengujian yang diberi nama tokoh pewayangan. Balai Arkeologi Yogyakarta juga menemukan prasasti Rahtawu di kawasan ini pada tahun 1990 yang semakin memperkuat bukti bahwa Gunung Muria merupakan situs penting bagi kerajaan Kalingga.